Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Syahputra Nasution dari kelas 5 Ekonomi Syariah A akan menjelaskan tentang teori upah. Yang pertama adalah pengertian upah. Upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberian kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukannya. Kemudian sistem pemberian upah ada 5. Yang pertama ada upah berdasarkan waktu, yang kedua ada upah berdasarkan satuan hasil, yang ketiga ada upah borongan, kemudian yang keempat ada sistem mitra usaha, kemudian yang kelima ada upah bonus. Selanjutnya ada faktor kenaikan produktivitas. Yang pertama ada kemajuan teknologi memproduksi. Yang kedua ada pertambahan kepandaian dan keterampilan tenaga kerja. Yang ketiga ada perbaikan dalam organisasi perusahaan dan masyarakat. Kemudian ada faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Yang pertama adalah perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan. Yang kedua ada perbedaan dalam jenis-jenis pekerjaan. Yang ketiga ada perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Yang keempat ada terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan. Yang kelima ada ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Yang keenam ada faktor geografis. Dan yang ketujuh ada faktor institusional. Kemudian ada proses penyamaan upah. Terkadang seseorang mau mengorbankan rasa tidak sukanya terhadap suatu pekerjaan demi memperoleh imbalan tinggi, atau sebaliknya ada orang yang mau menerima pekerjaan yang memberi upah rendah, padahal dia bisa memperoleh pekerjaan yang memberi upah lebih tinggi, semata-mata karena ia menyukai pekerjaan tersebut. Setiap pekerjaan memiliki penawaran dan permintaan tersendiri yang menentukan tingkat upah serta jumlah pekerja yang bisa diserap. Kurva atau garis permintaan tenaga kerja mengarah bawah, artinya semakin ke bawah tingkat upah, akan semakin banyak pekerja yang diserap oleh suatu perusahaan. Kurva penawaran sebaliknya, mengarah ke atas, itu berarti semakin banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja, akan semakin besar tingkat upah yang harus dibayarkan. Kemudian ada upah minimum. Sebuah kontroversi bagi yang mendukung kebijakan tersebut mengemukakan bahwa upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan living wage, yang berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah minimum dapat mencegah pekerja dalam pasar monopsoni dari eksploitasi tenaga kerja, terutama yang low skill. Upah minimum dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.